Itu bermula dari penemuan mengerikan di atas air. Sebuah bagian tubuh manusia mengapung di danau dengan tato yang khas. Lalu kasus ini menjadi semakin mengerikan dan sekarang dua anggota keluarga dari korban telah ditahan. Ada banyak pertanyaan tentang apa yang diduga terjadi di dalam sebuah rumah yang berjarak beberapa jam dari tempat lengan yang mengapung itu ditemukan. Kami di On The Case yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Bayangkan ini, dan sekarang musim panas kan? Semua orang mencoba menikmati waktu di luar. Dan jika Anda punya perahu, ini waktu yang tepat untuk berada di atas air di banyak bagian negara. Jadi bayangkan Anda sedang berada di atas air bersama keluarga Anda, mencoba menikmati hari tanpa beban. Lalu Anda melihat sesuatu mengapung di dekat Anda. Jadi dalam situasi ini, seorang ayah memberikan dayung kepada putrinya dan berkata, "Hei, saat kita mendekat, sepertinya ada ikan mati di kejauhan. Bisakah kamu mendorongnya menjauh dari perahu kita?" Jadi saat Anda memegang dayung ini, Anda semakin mendekat. Dan Anda menyadari bahwa yang mengapung tepat di depan Anda bukanlah ikan mati. Dan kenyataannya jauh lebih menakutkan dari itu. Itu adalah kisah yang menurut seorang wanita dialaminya saat dia sedang bersama keluarganya di perahu mereka pada tanggal 28 Juni. Dan ini adalah gambar menurut polisi negara bagian Illinois tentang apa yang dilihat wanita itu. Tato helm Green Bay Packers dengan tengkorak. Dan ketika dia dilaporkan melihat hal ini, dia tahu bahwa yang dia lihat bukanlah ikan mati. Dan apa yang dia lihat itu dulunya milik seorang manusia. Kami baru saja mengetahui beberapa informasi baru yang mengejutkan dalam cerita ini tentang apa yang diduga terjadi pada korban. Tapi juga apa? Dua orang sekarang menghadapi tuduhan terkait kasus ini, apa yang mereka katakan kepada penyelidik, dan apa yang mereka sampaikan diduga sangat mengganggu. Jadi kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu dari mana kasus ini bermula. Inilah tempat penemuan itu terjadi pada 28 Juni Danau Mattoon. Lokasinya di Illinois Tengah. Lokasinya sekitar 3 jam berkendara ke selatan dari Chicago. Dan menurut polisi, yang dia lihat di air secara spesifik adalah sebuah lengan manusia. Dan begitu dia sampai di tepi danau, dia menelpon 911 dan pencarian jawaban pun dimulai. Polisi di Illinois mengatakan mereka mencoba mencari tahu apa lagi yang mungkin ada di dalam air, dari mana asal lengan itu, dan milik siapa lengan tersebut. Dan butuh beberapa hari bagi polisi untuk mengetahuinya. Jadi mereka merilis foto tato tersebut ke publik dengan harapan karena tato itu cukup unik, seseorang akan tahu milik siapa tato itu. Dan beberapa hari kemudian, mereka mengidentifikasi korban sebagai seorang pria berusia 38 tahun bernama Dale Wayne Turner. Dan dia tinggal berjam-jam jauhnya dari danau ini di Plainfield, Illinois. Ini adalah foto Dale Wayne yang kami temukan secara online di foto profil Facebooknya bersama istrinya Robin. Sekarang yang kami ketahui tentang Turner, selain dia menikah dengan Robin, dia juga penggemar berat Chicago Bears. Dan keluarganya menulis di halaman GoFundMe yang mereka buat untuk mencoba mengumpulkan dana biaya pemakaman bahwa, kutip, selera humornya dan kebaikannya membuat dia menjadi teman yang sangat dicintai oleh banyak orang. Dan dia selalu berusaha keras untuk membantu orang lain. Polisi mengatakan tato-tato itu jelas sangat unik. Tato-tato itu membantu mengidentifikasi Turner dan memungkinkan polisi untuk segera memulai penyelidikan guna mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana lengannya bisa berakhir di Danau Mattoon. Turner tinggal di rumah ini di Plainfield, Illinois, tepat di dekat Joliet. Dan ada gambar-gambar di internet yang menunjukkan polisi sedang melakukan penyelidikan di sini tak lama setelah diumumkan bahwa lengan Dale Wayne Turner ditemukan di air Danau Mattoon. Sekarang, lengan Dale Wayne ditemukan pada tanggal 28 Juni. Tanggal itu sangat penting, itu hari Minggu. Polisi mengumumkan dia sebagai korban dalam kasus ini pada hari Rabu, beberapa hari kemudian pada tanggal 1 Juli. Tapi ini sangat menarik. Lihat halaman Facebooknya. Tampaknya dia memperbarui foto profilnya pada tanggal 30 Juni, 2 hari setelah lengannya ditemukan di danau. Sekarang tidak jelas siapa yang bisa menjadi orang yang memiliki akses ke halaman Facebooknya dan bisa memperbarui foto profilnya 2 kali setelah tanggal yang menurut polisi lengan Dale Wayne ditemukan di Danau Mattoon. Pemeriksaan latar belakang pada alamat yang sedang diselidiki polisi, yang mereka katakan sebagai tempat tinggal Dale Wayne Turner, menunjukkan bahwa istrinya, Robin, juga merupakan penghuni rumah tersebut. Ini adalah foto Robin dan Dale Wayne bersama.
Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan ke San Francisco mengunjungi Alcatraz pada tahun 2023. Sekarang, Robin sedikit lebih tua dari Turner, usianya 62 tahun. Pada tahun 2022, Turner memposting, kutip, "Selamat ulang tahun pernikahan ke-12 untuk cinta dalam hidupku, Robin Monroe Turner. Aku sangat mencintaimu, sayang. Semoga masih banyak lagi yang akan datang." Sekarang tidak jelas apakah Robin dan Dale Wayne masih menikah pada saat Dale Wayne meninggal, tapi saya ingin menunjukkan ini kepada Anda. Ini adalah foto tahanan Robin Turner. Polisi telah menahan dia sehubungan dengan apapun yang terjadi pada Dale Wayne Turner, dan masih banyak pertanyaan tentang hal itu sampai saat ini. Dan dia bukan satu-satunya orang yang menghadapi tuduhan dalam kasus ini. Berikut adalah foto tahanan orang lain yang telah ditangkap sehubungan dengan ditemukannya lengan Dale Wayne Turner di Danau Metun. Ini adalah James Adams. Dia berusia 26 tahun dan dikabarkan juga merupakan anggota keluarga dari Dale Wayne Turner. Pada tahun 2022, Dale Wayne menulis di Facebook, kutip, "Selamat ulang tahun ke-22 untuk adik kecilku James Adams. Kami mencintaimu dan sangat bangga dengan sejauh apa kamu telah berkembang dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria. Ibu pasti akan sangat bangga padamu. Dan aku tahu dia sedang tersenyum melihatmu dari surga hari ini. Selamat ulang tahun, adikku." Sekarang Robin Turner dan James Adams didakwa menyembunyikan pembunuhan dan memotong-motong tubuh manusia. Namun, pertanyaan besarnya saat ini adalah apa yang terjadi pada Turner dan bagaimana lengannya bisa berakhir di sebuah danau sekitar 3 jam ke selatan dari tempat tinggal Dale Wayne Turner. Minggu malam, Koroner Will County, Illinois mengumumkan bahwa mereka yakin Turner adalah korban dugaan pembunuhan. Mereka juga mengatakan bahwa Turner dinyatakan meninggal pada pukul 21.17. Pada hari Rabu di rumahnya di Plainfield, Illinois. Dan mereka juga mengatakan bahwa, kutip, "Anggota tubuhnya, jamak, ditemukan di Danau Metun, yang berarti lebih dari satu bagian tubuh telah ditemukan di danau itu." Sekarang, sejauh ini penyebab kematian resmi Turner masih belum ditentukan. Sekarang, tanggal kematian Turner yaitu 1 Juli itu, setelah lengannya ditemukan pada tanggal 28, tampaknya memang sesuai dengan saat polisi tiba di rumahnya di Plainfield untuk tampaknya melaksanakan surat perintah penggeledahan dan mengalihkan penyelidikan mereka ke sini. Belum jelas kapan polisi meyakini bahwa Dale Wayne Turner diduga dibunuh. Saat rekaman ini dibuat, tuduhan pembunuhan belum diajukan dalam kasus ini. Jadi mari kita bahas informasi baru yang kabarnya diungkapkan oleh dokumen pengadilan dalam kasus ini, dan ini sangat penting. Menurut Herald News, di dalam sebuah freezer di rumah Plainfield, Illinois itu, polisi mengatakan mereka menemukan kepala Turner, lehernya, dan batang tubuhnya. Freezer ini diduga direkatkan dengan lakban, ditutupi selimut, dan bahkan ada balok semen di atas freezer yang berisi bagian tubuh yang diduga telah dipotong-potong ini. Sekarang, menurut polisi, di bawah freezer itu ada mata gergaji yang tampaknya berlumuran darah, menurut surat kabar tersebut. Sekarang, menurut polisi, Adams, yaitu saudara seayah atau seibunya sendiri, diduga mengakui kepada orang-orang bahwa dia membunuh Turner dengan cara menikamnya sampai tewas. Sekarang Robin Turner, yaitu istri Turner, dia diduga membantu mencoba menutupi kejahatan tersebut menurut polisi. Polisi mengatakan bahwa freezer yang membawa potongan tubuh yang telah dipotong-potong dan ditutupi dengan lakban serta selimut itu, mereka percaya freezer tersebut memang sengaja dibeli diduga untuk menutupi kejahatan ini. Sekarang, Adams diduga mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak akan berbicara. Namun kemudian jaksa mengatakan tanpa diminta. Setelah dia dibacakan hak mirandanya, dia berkata, kutip, "Satu hal yang akan saya katakan adalah bahwa saya melakukannya karena membela diri. Saya akan memberitahu kalian itu," tutup kutip. Sekarang, Robin Turner diduga mengatakan bahwa Dale Wayne dan Adams akhirnya terlibat perkelahian dan Adams menikam saudaranya beberapa kali. Dia kemudian diduga menuding Adams mengatakan bahwa dialah yang menyuruhnya membantu mencoba menutupi kejahatan ini. Kini bergabung bersama kami dari Illinois untuk membahas kasus ini, pensiunan Komandan Detektif dari Departemen Kepolisian Chicago, Will Svilar, juga salah satu pembawa acara Big City Crime Inside the Red Tape yang bisa Anda temukan di YouTube. Will Svilar, selalu senang Anda bisa bergabung di sini di Law and Crime. Anda tahu, bayangkan seseorang sedang berakhir pekan di Danau Metun, lalu tiba-tiba melihat helm Packers dan menyadari itu bukan ikan mati. Dari sudut pandang seorang penyelidik, lengan itu yang sangat mengerikan untuk dibicarakan, muncul ke permukaan, masih ada tatonya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Ya, itu memberi saya beberapa petunjuk. Pertama, seseorang meletakkannya di sana. Itu satu hal. Lengan itu terpisah dari tubuhnya, Anda tahu, mungkin karena suatu kebetulan.
Tapi kemudian Anda bertanya-tanya, apakah ini kecelakaan kapal? Atau Anda tahu apakah ini sesuatu seperti itu? Dan kenyataannya bahwa tato itu masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Dan dari apa yang saya lihat, dari foto-foto yang saya lihat, kulitnya tampak dalam kondisi cukup baik. Itu memberitahu saya bahwa lengan itu belum terlalu lama di sana. Ya, dan saya juga berpikir seperti yang dikatakan koroner bahwa beberapa anggota tubuh ditemukan dan saya tahu bahwa mereka berada di danau itu, polisi negara bagian. Saya percaya itu adalah kantor serif Kabupaten Cumberland mencari di danau ini untuk beberapa waktu. Dan mereka berhasil menemukan, menurut pemeriksa medis, beberapa anggota tubuh. Dan mereka juga mengatakan bahwa autopsi telah dilakukan. Pertanyaan mengerikan lainnya, seperti seberapa banyak bagian tubuh yang dibutuhkan untuk benar-benar melakukan autopsi. Jadi yang dibutuhkan saat melakukan autopsi adalah mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Anda mencoba menemukan penyebab dan cara kematian. Jadi Anda tahu beberapa lengan, anggota tubuh, tungkai, kaki. Itu mungkin tidak menceritakan seluruh kisahnya. Berdasarkan pengalaman saya, kepala dan batang tubuh menceritakan seluruh kisahnya. Sekarang, jika Anda punya, jelas. Jika Anda menemukan sebuah kepala, atau, sekali lagi, bukan untuk bersikap morbid, atau batang tubuh, dan Anda melihat luka tembak yang jelas, luka tusuk yang jelas, sekarang Anda bisa menentukan penyebab dan cara kematian. Tapi, jika Anda tidak punya itu, agak sulit untuk mengatakan apa yang membunuh orang ini. Ya, dan mereka akhirnya mengikuti jejak itu karena Anda tahu, sampai batas tertentu, maksud saya fakta bahwa dia punya ini, dia penggemar Bears, tapi itu seperti helm Packers, Anda tahu, dengan tengkorak. Fakta bahwa Anda tahu itu ada di sana benar-benar merupakan sesuatu yang unik yang kemudian bisa diumumkan oleh penegak hukum kepada publik. Dan pada suatu titik, mungkin seorang anggota keluarga atau teman berkata, "Hey, saya tahu siapa itu." Dan kemudian mereka pergi ke sebuah rumah di Plainfield, Illinois, dan tampaknya mereka berhasil menemukan lebih banyak bukti di sana yang mengarah pada penangkapan dua orang ini. Tapi sebelum kita sampai ke bagian penyelidikan itu, saya rasa Anda sering melihat di film orang membuang mayat ke dalam air atau bagian-bagian tubuh. Seberapa canggih sebenarnya pelaku kejahatan yang kita bicarakan di sini jika tuduhan itu benar, yaitu fakta bahwa ada bagian tubuh yang benar-benar muncul ke permukaan danau ini sampai-sampai para pengendara perahu bisa melihatnya dan hanya mendorongnya ke samping. Jadi sekali lagi, bukan untuk terlalu gamblang atau terlalu mengerikan. Tubuh akan muncul ke permukaan kecuali jika tubuh itu dipersiapkan dengan benar. Maksud saya, jika Anda membungkusnya dengan terpal lalu menenggelamkannya dengan pemberat, mungkin tubuh itu akan tetap berada di bawah. Tapi jika Anda hanya membuang apapun ke dalam kantong sampah, misalnya Anda membuang lengan ke dalam kantong sampah atau kaki ke dalam kantong sampah, hewan-hewan akan memakannya atau ikan-ikan akan memakannya. Mereka akan mulai merobeknya dan kemudian itu akan muncul ke permukaan. Jadi maksud saya, kita tidak sedang membicarakan seorang penjahat ulung di sini. Tidak, dan sepertinya, maksud saya, mereka cukup cepat melakukan penangkapan begitu bagian tubuh itu ditemukan. Kalau tidak ada tatonya, maksud saya, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa ini adalah Dale Wayne Turner? Sidik jari. Kalau Anda punya lengan, mungkin Anda bisa mendapatkan sidik jarinya, tergantung berapa lama tubuhnya berada di air. Tapi saya pernah melihat sidik jari berhasil diambil kembali. Dengan mereka sebenarnya menambahkan air untuk mengembalikan sidik jarinya. Sidik jari bisa digunakan, Anda tahu. Lalu kalau itu tidak berhasil, Anda harus mencari di berkas orang hilang. Anda bisa mengambil sumsum tulang dan mencoba melakukan tes DNA. Jadi ada cara untuk mengidentifikasinya, tapi terutama saat penangkapan. Seperti saat kami menangkap seseorang dan memprosesnya, serta mengambil sidik jarinya, kami juga memotret tato mereka. Dan itu menjadi bagian dari data yang bisa dicari, Anda tahu. Sesuatu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Anda bisa mencari tato, misalnya tengkorak Green Bay Packers. Jika dia ditangkap dan tato itu difoto, maka akan muncul. Dan bagian lainnya juga, hanya dengan melihat dua orang yang saat ini telah didakwa. Dan saat kami merekam ini, keduanya, Robin Turner yang kami yakini adalah atau masih menjadi istri dari Dale Wayne Turner pada saat kematiannya. Dan kemudian seseorang yang tampaknya adalah saudaranya, James, juga telah didakwa. Tetapi mereka belum didakwa dengan pembunuhan pada saat ini, pada saat kami merekam ini. Mereka sedang menjalani sidang hari ini di Will County, Illinois. Mereka didakwa dengan tuduhan menyembunyikan mayat. Itu yang sedang mereka hadapi saat ini. Seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendakwa pembunuhan dalam kasus ini? Jadi hal menarik dari dakwaan yang saya baca adalah penyembunyian kematian yang disebabkan oleh orang lain. Ya, itu memang dakwaannya secara spesifik. Jadi penyembunyian kematian yang disebabkan oleh orang lain menunjukkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Menunjukkan bahwa ini adalah kematian yang disebabkan oleh orang lain. Sekarang kematian yang disebabkan oleh orang lain berbeda dengan pembunuhan. Istilah itu hanya berarti, Anda tahu, kematian seseorang yang disebabkan oleh orang lain. Kematian seseorang yang disebabkan oleh tangan orang lain. Pembunuhan biasanya adalah sebuah dakwaan.
Tapi saya hanya bisa berspekulasi bahwa ketika mereka masuk ke rumah itu, buktinya sangat banyak. Um, karena Anda tahu, mereka cepat sekali mengatakan, kami tahu itu siapa, kami tidak butuh lagi petunjuk. Saya harus percaya bahwa ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang ini menemui ajalnya di tangan orang lain. Jadi, saya rasa dari situlah mereka mendapatkan tuduhan itu. Tapi Anda tidak akan mendapatkan tuduhan pembunuhan sampai Anda mendapatkan penyebab dan cara kematian dari dokter forensik. Saya merasa sangat jarang ada kasus mengerikan seperti ini. Bukan berarti tidak pernah terjadi, tapi untuk kasus yang acak dan pelakunya tidak dikenal oleh korban tertentu. Dalam kasus ini, ada seseorang yang tampaknya adalah istri korban dan seseorang yang tampaknya adalah saudara laki-laki korban. Saya rasa ketika penyelidikan ini dimulai dan Anda menyadari siapa orang ini, bagaimana Anda berinteraksi dengan seseorang seperti Robin Turner, mengetahui bahwa mungkin mereka masih dalam hubungan pada saat itu. Sepertinya mereka tidak memposting, Anda tahu, gambar di media sosial pada saat itu. Bagaimana Anda menangani bagian penyelidikan itu dan mulai mengarah padanya, alih-alih mencari kemungkinan lain? Anda tahu, ini kembali ke teknik wawancara dasar. Ketika Anda menemukan seseorang, sekarang Anda tahu siapa orang ini. Dan sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana mereka mengidentifikasi orang ini. Saya tahu itu melalui tato, tapi saya tidak tahu apakah anggota keluarga lain menelpon dan berkata, itu saudara saya, atau semacamnya, atau kerabat lain. Tapi Anda akan pergi ke sana, dan Anda akan memberitahu keluarga terdekat. Dan ketika Anda memberitahu keluarga terdekat, Anda akan mendapat gambaran dari situ. Dan wawancara itu, Anda tahu, akan berbeda jika Anda mulai mencurigai seseorang, maka teknik wawancara Anda akan berubah. Dan jelas, Anda tahu, jika Anda akan bersikap konfrontatif, Anda harus memberitahu mereka tentang hak-hak mereka. Tapi pada dasarnya, Anda tinggal mengetuk pintu dan berkata, "Hei, apakah Anda tahu suami Anda ada di mana?" Dan dari situ, Anda mulai mendapat gambaran. Dan kemudian Anda melanjutkan dari sana. Dan saya yakin mereka melakukan penggeledahan di rumah itu dengan surat perintah. Dan sekali lagi, seperti yang saya pikirkan, saya percaya bahwa ada banyak bukti yang mendukung bahwa ada upaya menyembunyikan pembunuhan dan juga memotong-motong tubuh. Saya pikir mereka juga didakwa dengan itu. Dan dalam tema kasus yang sangat mengerikan ini, tampaknya di dalam rumah di Plainfield inilah mereka menemukan banyak bukti tersebut. Seberapa sulit Anda tahu dalam kasus di mana seseorang dipotong-potong untuk benar-benar menutupi hal itu? Apa yang Anda cari ketika masuk ke rumah itu yang menunjukkan bahwa kejahatan ini kemungkinan terjadi di sana? Ya, jelas sekali. Anda mencari darah. Dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba membersihkan darah. Dan, Anda tahu, dari pengalaman saya yang terbatas dalam kasus mutilasi, biasanya mereka mencoba melakukannya di dalam bak mandi. Tapi darah bisa kemana-mana. Dan juga, Anda membutuhkan alat. Dan sangat sulit membersihkan alat-alat itu. Jadi ketika Anda masuk ke sana, Anda jelas mencari darah. Dan ini bisa termasuk memeriksa perangkap air untuk melihat apakah ada darah di perangkap air di bawah papan alas. Bahkan jika Anda menepel, darah bisa terciprat ke bawah papan alas dan Anda bisa menemukan darah di bawah papan alas saat orang mencoba membersihkan. Handuk, seperti yang saya katakan, alat-alat. Bisa saja ada jaringan tubuh di alat-alat itu. Jadi Anda melakukan pencarian penuh, pencarian menyeluruh di rumah itu. Dan Anda melakukannya dengan teliti, serta mengumpulkan semua barang yang menunjukkan bahwa barang-barang itu digunakan untuk, Anda tahu, memutilasi orang ini. Ya, dan sangat mengejutkan ketika Anda melihat foto-foto Dale Wayne Turner bersama Robin Turner, dan bahkan seperti mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik laki-lakinya. Apa sebenarnya yang terjadi selama beberapa tahun terakhir hingga diduga bisa sampai ke titik ini? Sekali lagi, mereka belum didakwa dengan pembunuhan sampai saat ini. Tapi saya juga teringat danau tempat mereka berada, yang cukup populer sebagai tempat berlibur musim panas di Illinois Tengah bagi orang-orang untuk bersantai. Ini membuka kemungkinan adanya kamera, Anda tahu, yang mungkin ada di sekitar area itu pada waktu tersebut. Maksud saya, Anda pasti sedang menyelidiki hal itu. Sekarang Anda tahu rumah ini tampaknya berada di lingkungan pinggiran kota yang cukup baik. Anda tahu bagaimana cara Anda melacak hubungan antara rumah ini, tempat banyak barang bukti ditemukan, dan tempat dua orang ini diduga ditangkap, lalu sampai ke Danau Metun, tempat bagian-bagian tubuh itu ditemukan. Banyak teknik. Anda bisa menggunakan ponsel mereka. Anda bisa mencoba melacak pergerakan mereka melalui ponsel. Kita sudah membicarakan hal ini di acara beberapa hari lalu tentang geofencing. Ya, di mana Anda bisa menggunakan Google untuk mencoba melacak lokasi mereka. Tapi Anda tahu, Mahkamah Agung mengatakan Anda harus sedikit lebih berhati-hati soal itu, sedikit lebih spesifik. Tapi Anda masih punya alat itu. Kamera, seperti yang Anda katakan, ada kamera di mana-mana. Kita tahu itu. Jika ada dermaga perahu di sana, pasti ada kamera di dermaga perahu itu, saya jamin. Jadi hal-hal seperti itu. Dan sekali lagi, Anda tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini. Mereka juga mungkin telah membuat pernyataan yang saling menuduh satu sama lain. Atau Anda tahu, salah satu dari mereka atau keduanya.
Jadi untuk melacak pergerakan mereka, dua alat terbesar yang kami gunakan adalah ponsel dan kamera. Seberapa sering kasus di mana seseorang didakwa dengan sesuatu seperti menyembunyikan mayat dan memotong-motong tubuh tidak berakhir dengan dakwaan pembunuhan? Seperti apa prosesnya? Kami harus menunggu hasil dari dokter forensik. Dan sekali lagi, Anda harus memiliki penyebab dan cara kematian, atau Anda harus bisa berargumen bahwa jika Anda tidak dapat menemukan penyebab dan cara kematian, maka itu hanya bisa merupakan pembunuhan. Anda tahu, tapi kita tidak. Anda tahu, kita tidak tahu. Mereka bisa saja mengatakan itu hasil toksikologi forensik. Jadi mungkin itu overdosis dan mereka panik lalu memutuskan harus membuang mayatnya karena itu adalah kasus overdosis. Saya sudah pernah melihat itu lebih dari satu kali. Tapi Anda butuh penyebab dan cara kematian dari dokter forensik atau setidaknya, maksud saya, kasus dengan bukti tidak langsung yang sangat kuat untuk mendapatkan dakwaan pembunuhan tanpa penyebab dan cara kematian. Itu nyaris mustahil. Tapi bahkan untuk kasus penyembunyian, seperti berapa lama hukuman penjaranya kalau ini semua adalah dakwaan yang mereka hadapi dan saya tahu mereka sedang menjalani proses pengadilan. Saat kita merekam sekarang dan menunggu informasi keluar dari situ. Tapi seberapa serius hukuman penjara yang mereka hadapi saat ini jika ini satu-satunya dakwaan yang mereka hadapi? Ya, ini bukan kelas X. Kamu tahu, penyembunyian pembunuhan itu memang kejahatan berat. Tapi tetap saja, itu kejahatan berat. Kemungkinan besar masih bisa dapat masa percobaan. Bahkan dalam situasi seperti pemotongan tubuh sekalipun. Bagaimana kamu menyembunyikannya? Ya, seperti itu caranya. Maksudku, aku rasa kamu akan dikenakan tuduhan pemotongan tubuh. Karena itu memang tuduhan tambahan. Itu kejahatan berat yang tingkatnya sedikit lebih tinggi. Tapi yang benar-benar kamu inginkan adalah dakwaan pembunuhan kelas X. Jadi kamu benar-benar harus bekerja keras untuk itu. Hukumannya tidak terlalu lama. Dan tergantung pada latar belakang mereka, kamu tahu, itu sebenarnya bisa saja mendapatkan masa percobaan. Wow, dan menurutku juga soal Um, fakta bahwa seperti yang kamu lihat, maksudku, seberapa sering kamu melihat kasus-kasus di mana kamu menemukan sebuah mayat, lalu ternyata pelakunya anggota keluarga sendiri. Dan aku tidak mengatakan bahwa itu yang terjadi di sini. Tentu saja, semuanya masih dugaan pada titik ini, dan mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi apa pendapatmu saat melihat orang-orang yang tampaknya begitu saling mencintai selama beberapa waktu dan kemudian baru beberapa tahun kemudian di mana mereka muncul di foto tahanan dan dibicarakan di acara true crime untuk sesuatu yang mengerikan seperti bahkan hanya memotong-motong tubuh. Kita tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tapi gagasan bahwa, kamu tahu, memotong-motong manusia lain seperti yang diduga telah mereka lakukan dan kemudian membuang mayat di tengah danau yang jaraknya 3 jam. Seperti, bagaimana kamu, bahkan sebagai seseorang yang pernah menyelidiki kasus seperti ini, bisa memahami hal itu? Apakah itu selalu terasa sangat mengejutkan setiap kali? Ini bukan sekadar memotong-motong tubuh. Ini memotong-motong suamimu atau saudara laki-lakimu. Kau tahu, itu sulit. Sulit untuk memahami hal itu sebagai kau tahu, sebagai orang biasa seperti kita. Kita ini orang biasa kan? Sulit untuk memahami hal itu, apapun yang terjadi. Dan sekali lagi, ada satu hal yang sangat ingin saya tekankan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah orang lain. Kau tahu, kalau kau tidak ada di sana, kalau kau bukan bagian dari itu, kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Maksudku, aku cukup kenal tetanggaku, tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di rumah mereka. Kau tahu, bisa saja ada banyak hal yang terjadi. Jadi, siapa yang tahu apa yang membuat mereka sampai pada titik itu? Dan siapa yang tahu apa yang menyebabkan kematian pria ini? Aku rasa kita akan segera mengetahuinya dalam waktu dekat. Dan aku memperkirakan tuduhannya akan ditingkatkan. Ya, aku akan terkejut kalau tidak begitu. Dan terakhir, hanya satu hal yang aku perhatikan. Aku rasa media lokal tidak akan membicarakannya, tapi kau bisa melihatnya. Foto profil Facebook Dale Wayne Turner berubah 2 hari setelah lengannya ditemukan di danau ini. Sebagai seorang penyidik, apakah Anda menganggap hal itu signifikan? Maksudku, kita bisa berasumsi bahwa dia sudah tidak hidup lagi. Kau tahu, sudah tidak hidup saat itu terjadi. Menurutmu, apa yang Anda simpulkan dari hal itu? Jika Anda adalah seseorang yang menangani kasus ini, Jadi sekali lagi, ini akan menjadi upaya lemah dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatakan, tunggu dulu, dia hanya hilang. Lihat, dia memperbarui. Dia jelas-jelas sedang berada di suatu tempat memperbarui halaman Facebook-nya. Kamu tahu, penemuan anggota tubuh itu mungkin bukan sesuatu yang mereka harapkan terjadi, tapi itu hanyalah seseorang yang mencoba menutupi jejak mereka atau mencoba mengarahkan penegak hukum ke jalur yang berbeda. dan kamu juga berpikir, maksudku, apapun yang kamu lakukan di Facebook, semua orang tahu persis di mana kamu berada. Maksudku, jumlah data yang mereka miliki dan melacakmu, itu topik lain lagi. Tapi, kamu tahu, gagasan bahwa mungkin penegak hukum tidak akan tahu di mana dia memperbarui, atau dari mana profil itu diperbarui, siapa yang punya akses selain dia. Penasaran apakah itu akan berperan dalam hal ini?
Sungguh menyedihkan, maksud saya, semua kasus ini memang menyedihkan. Tapi kamu tahu, pikirkan saja yang satu ini. Kita akan mencari tahu, kamu tahu, mempelajari lebih lanjut tentang apa yang diyakini polisi terjadi di sini. Kamu tahu, tapi memang menyedihkan saat melihat foto pasangan bahagia. Dan kemudian kamu tahu, pria ini kehilangan nyawanya seperti ini, itu benar-benar tragis. Will Spiller, mantan komandan detektif di Departemen Kepolisian Chicago, salah satu tamu tetap kita di On the Case. Dan saya tahu Anda punya acara sendiri yang bisa ditemukan orang di YouTube. Apa yang perlu diketahui orang tentang acara itu? Big City Crime Inside the Red Tape. Ada saya dan 2 detektif pembunuhan yang sudah bekerja bersama saya selama lebih dari 10 tahun. Dan kami juga punya seorang agen FBI, Maureen O'Connell, yang sangat cerdas. Dia sudah 25 tahun di FBI dalam bidang pemulihan barang bukti. Danny Stover, Tim Murphy. Kami sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Kami hanya mencoba memberikan perspektif kepada orang-orang, maksud saya, ada banyak orang di luar sana yang membicarakan kasus-kasus. Kami mencoba memberikan perspektif tentang apa yang kami lihat dari dalam garis polisi. Dan maksud kami adalah, ada garis polisi di luar sana. Kebanyakan orang berada di luar garis polisi. Kami sudah pernah berada di dalamnya. Dan, kamu tahu, kalau kamu ingin melihat apa yang kami lakukan, kami akan siaran langsung hari ini jam 6 sore waktu sentral. Coba lihat, beri kami kesempatan. Siapa tahu kamu suka. Ya, itu acara yang bagus. Perspektifnya benar-benar menarik di sana. Terima kasih seperti biasa, Will Spiller sudah hadir di On The Case. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.